Harapan untuk bisa sukses di negeri orang, itulah yang membawa Jesse Lorena alias Seneng Mujiarsi dan Alice alias Sumarti Ningsih pergi bekerja sebagai TKW di Hong Kong. Impian mereka sederhana, bisa bekerja dan mendapatkan gaji yang cukup besar. Semua berjalan cukup baik di awal. Mereka bisa mengirim uang dengan jumlah yang cukup banyak untuk keluarga mereka di kampung. Tapi yang tidak pernah terfikirkan keluarga adalah dari mana uang itu berasal. November 2014, Indonesia dikejutkan dengan pembunuhan sadis terhadap 2 warga negara Indonesia di Hong Kong. Ningsih dan Seneng Mujiarsi menjadi korban pembunuhan seorang predator asal Inggris bernama Rurik Jating. Lalu, siapakah Rurik Jating? Rurik Jating merupakan seorang pria asal Inggris, lulusan salah satu universitas terbaik, Cambridge University. Ia berasal dari keluarga kaya dan juga memiliki karir cukup cemerlang di Bank of America Merrill Lynch dengan penghasilan sekitar 6 miliar per tahun. Dan pada tahun 2013, Rurik dipindah kerjakan ke Hong Kong. Semasa sekolah, Rurik bersekolah di sekolah elit dengan biaya sekolah ratusan juta rupiah. Ia tidak cukup terkenal dan pendiam. Teman-temannya mengaku Rurik selama ini tidak pernah terlibat kasus yang parah dengan kepolisian. Namun rupanya, di balik sikap diamnya itu, Rurik memiliki sifat tersembunyi mengerikan. Selama bekerja di Hong Kong, Rurik tinggal di salah satu unit apartemen mewah. Apartemen itu bahkan diketahui memiliki sauna dan kolam renang di dalamnya. Di apartemen itu, Rurik sering menggelar pesta minuman, narkoboy, dan juga pesta dengan perempuan-perempuan cantik dengan biaya puluhan hingga ratusan juta rupiah. Tidak hanya di apartemen mewahnya, Rurik juga suka keluar masuk klub malam di kawasan Wan Chai, Hong Kong. Rurik ini diketahui juga memiliki kebiasaan di mana ia lebih suka berhubungan intim dengan kekerasan, seperti menyiksa lawan jenisnya ketika berhubungan. Bahkan ia juga sering melakukan hubungan dengan lebih dari satu orang wanita secara bersamaan. Karena kebiasaan nyelenehnya tadi, Rurik akhirnya berkenalan dengan Ningsih dan Mujiarsi, 2 orang TKW asal Indonesia yang berbelok arah menjadi pekerja seks komersial karena tuntutan ekonomi. Rurik diketahui sering menggunakan jasa mereka berdua. Di klub-klub malam di daerah Wan Chai, Hong Kong, Jesse adalah seorang DJ. Namun di luar itu, dengan nama Seneng Mujiarsi, ia adalah seorang pekerja rumah tangga asal Muna, Sulawesi Tenggara yang overstay di sana karena tidak lagi memiliki visa kerja. Sekitar jam 9 malam, Jesse pergi ke New Makati, sebuah klub malam dengan musik menghentak yang memekakkan telinga. Klub itu buka hingga pukul 5 subuh, tapi menurut temannya, malam itu ia melihat Jesse bersama seorang pria bule di luar klub. Pria itu sering datang ke sana. Mereka terlihat bertengkar. Pria itu mencengkram leher Jesse, tapi setelah itu keduanya pergi. Kamera CCTV J Residence merekam kedatangan Jesse pada Jumat 31 Oktober 2014. Menjelang tengah malam, perempuan itu naik ke lantai 31 apartemen Rurik George Ketten Jating. Kencan dengan pria bule seringkali jadi kebanggaan tersendiri bagi para pekerja wanita di sana. Tapi Rurik tidak berniat seperti itu. Ia justru mengubah malam itu menjadi malam paling seram untuk Jesse. Pria Inggris itu menyerang Jesse dengan pisau dapur. Rurik menikam berkali-kali pada bokong Jesse. Perempuan itu akhirnya tidak berdaya setelah lehernya menjadi sasaran amukan Rurik. Sekitar jam 3.42 pagi waktu setempat, pada tanggal 1 November 2014, Rurik menelpon polisi. Saat polisi datang, Rurik meracau dan sulit diajak komunikasi. Polisi kemudian menemukan tubuh seorang perempuan tergeletak
dengan luka parah tanpa baju di ruang tengah apartemen. Di sana petugas juga menemukan alat bantu seks dan obat terlarang. Petugas juga menemukan sebuah koper di balkon. Dari dalamnya terjulur kaki manusia. Di dalam koper itu ada jasad perempuan Asia lainnya yang sudah membusuk dengan luka di bagian leher. Tubuhnya tertekuk, tangan dan kakinya terikat, bagian atas badannya terbungkus handuk. Diperkirakan ia sudah meninggal 1 minggu yang lalu. Siapakah wanita itu? Dia adalah Sumarti Ningsih, perempuan berusia 23 tahun. Marti terakhir kontak dengan temannya pada Minggu 26 Oktober 2014. Kamera CCTV juga menangkap Marti masuk ke apartemen Rurik pada Senin 27 Oktober 2014 malam dan diduga dihabisi malam itu juga. Sebelum ditemukan tewas, Ningsih dan Mujiasi diketahui menerima bayaran 19 juta per malam dari Rurik sebagai teman tidurnya. Sebelum kasus ini terungkap, pria berkacamata ini diketahui mengundurkan diri dari pekerjaannya dan juga pernah melakukan percobaan bunuh diri karena tertekan pekerjaan dan patah hati karena gagal menikah dengan mantan pacarnya yang diketahui memiliki pria lain. Perselingkuhan pacarnya itu membuat Rurik depresi dan melakukan percobaan bunuh diri. Setelah perpisahan tersebut, Rurik Jating diketahui kerap bergonta-ganti pasangan. Dorongan patah hati dan tekanan pekerjaan membuat Rurik Jating yang pendiam berubah menjadi predator pembunuh yang kejam. Polisi juga menemukan bukti-bukti berupa pisau, palu, koper yang digunakan untuk menghabisi nyawa korbannya, dan juga banyak foto dan video penyiksaan yang Rurik sengaja rekam ketika menyiksa korban-korbannya hingga meninggal. Saat diadili, Rurik menolak untuk dijatuhi hukuman sebagai pembunuhan berencana. Menurutnya pembunuhan itu terjadi karena pengaruh obat-obatan yang ia konsumsi. Kasus Rurik Jating menjadi kasus pembunuhan terbesar di Hong Kong dan banyak diliput media asing. Rurik Jating akhirnya dijatuhi hukuman seumur hidup. Bagaimana menurut kalian kisah yang satu ini? Boleh komentar di bawah ya. Dan semoga ada hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini. Kalau kalian suka videonya, bantu like, komen, dan share. Dan jangan lupa subscribe juga supaya kamu gak ketinggalan saat aku upload video berikutnya. Terima kasih sudah nonton video ini hingga selesai, dan sampai jumpa di video berikutnya.